dengan tidak menuntut terlalu banyak pada negara, tapi berupaya memberikan yang terbaik pada negara. Tidak terus-terusan kita berpikir kenaikan tunjangan yang kita miliki yang menurut saya sudah besar. Tidak terus-terusan kita terus menuntut fasilitas pada negara, padahal kita sudah besar. Kita harus malu pada apa? Pada status diri kita yang seharusnya berdiri paling tegak untuk menegakkan sang saka merah putih, membangun rasa adil pada seluruh rakyat. Yakinlah bahwa seluruh rakyat akan mencintai bangsanya, akan mengorbankan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat luas sekaligus melontarkan kritik keras terhadap budaya feodalisme di lingkungan birokrasi. Ia menyoroti kecenderungan sebagian pejabat daerah yang masih menuntut kenaikan tunjangan dan fasilitas, di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan layanan dasar. Dalam pernyataannya pada upacara peringatan HUT ke-81 RI di halaman Gedung Sate, Bandung, Senin, Deddy menilai pola pikir tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi sosial saat ini. Deddy atau yang akrab disapa KDM menilai bahwa masih terdapat pola pikir lama yang membuat sebagian pejabat lebih fokus pada peningkatan fasilitas pribadi dibandingkan pelayanan publik. Ia menyebut, kondisi tersebut berpotensi menjauhkan birokrasi dari akar persoalan masyarakat. Menurutnya, di saat masih banyak warga yang hidup dalam kondisi miskin dan belum sepenuhnya mendapatkan layanan dasar, justru tidak sepatutnya anggaran negara diprioritaskan untuk kepentingan internal yang bersifat seremonial. Ia juga menyinggung kebiasaan belanja anggaran yang dinilai tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, seperti pengadaan kendaraan dinas baru hingga penataan rumah dinas yang berlebihan. Tidak mungkin kolonialisme Belanda menjajah kita dalam waktu terlalu lama kalau tidak ada orang yang bekerja untuk mereka. Orang yang bekerja itu seringkali memiliki karakter feodalistik. Ingin selalu dihormati, ingin selalu dijunjung tinggi, ingin selalu diangkat-angkat di hadapan kaum pribumi yang mereka adalah warga biasa. Tetapi di hadapan kolonial, dia menundukkan seluruh badannya, membungkukannya dan mengajaknya untuk kerjasama. Dalam catatan yang saya baca, bahwa pemerintah Eropa pernah diguncang oleh perilaku buruk dari kaum feodalis yang berada di Priangan, yang dalam setiap hari mereka berpesta di atas penderitaan. Bahkan ketika ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, membangun jalan, membangun gedung, upah yang mesti dibayarkan kepada masyarakat disebut rodi, itu pun tidak dibayarkan. Penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam. Untuk itu, pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama meninggalkan seluruh tradisi itu dengan tidak menuntut terlalu banyak pada negara, tapi berupaya memberikan yang terbaik pada negara. Tidak terus-terusan kita berpikir kenaikan tunjangan yang kita miliki yang menurut saya sudah besar. Tidak terus-terusan kita terus menuntut fasilitas pada negara, padahal kita sudah besar. Kita harus malu pada apa? Pada status diri kita yang seharusnya berdiri paling tegak untuk menegakkan sang saka merah putih, membangun rasa adil pada seluruh rakyat. Yakinlah bahwa seluruh rakyat akan mencintai bangsanya, akan mengorbankan jiwa raga demi bangsanya, akan memiliki patriotik dan nasionalisme yang tinggi. Manakala para pemimpin dan pejabatnya memperlihatkan sikap tauladan di mata mereka, mau datang ketika mereka sakit, mau mengobati mereka ketika kesusahan, mau berdiri paling depan ketika mereka mengalami penindasan. Inilah cara kita untuk bersama rakyat, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, menghormati sang saka merah putih. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, pelindungan kita semua. Semoga sang saka merah putih tetap berkibar
di tengah gempuran perubahan zaman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jangan lupa subscribe ya.